Iya, selamat datang lagi di kelas IPA bersama saya, Wiwik Wiharjo. Nah, pada video kedua ini, Bapak akan coba membahas tentang materi yang kedua, masih bab yang sama, yaitu tentang gelombang. Ya. Nah, pada materi yang pertama, kita sudah membahas tentang apa itu getaran. Nah, sekarang yang kedua yang kita akan bahas gelombang. Oke, sekarang kita mulai saja materi kita pada hari ini, yaitu tentang gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Ya, ini adalah pengertian gelombang. Nah, tapi sebelumnya masih ingat apa itu getaran? Ya, benar. Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Nah, sedangkan kalau gelombang, getaran yang merambat. Nah, menurut media perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Apa bedanya kedua gelombang ini? Ya, gelombang mekanik di mana dalam perambatannya memerlukan media rambat. Contohnya seperti udara. Bisa zat cair, bisa juga zat padat. Apa saja contohnya? Di sini contohnya adalah gelombang suara. Ini berarti merambat melalui udara. Ada gempa bumi, merambat melalui zat padat seperti tanah. Ada gelombang pada dawai atau senar. Ini adalah contoh-contoh dari gelombang mekanik. Sedangkan contoh dari gelombang elektromagnetik, contohnya adalah cahaya, sinar X, dan gelombang radio, di mana gelombang elektromagnetik itu merambat tanpa adanya media perambatan. Jadi dapat merambat di ruang hampa udara. Seperti yang kita rasakan tiap siang, tiap pagi, sore, cahaya dari matahari masuk ke bumi itu melalui ruang hampa udara. Jadi tetap bisa sampai ke bumi. Ini adalah getaran menurut rambatannya. Maaf, gelombang menurut rambatannya. Sekarang kita lanjut ke gelombang. Penggolongan berikutnya. Nah, gelombang menurut arah rambatannya dibagi menjadi dua pula. Apa saja? Ada namanya gelombang transversal. Gelombang transversal apa itu? Adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Ya. Dan kedua, ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Ini bedanya. Yang satu transversal adalah tegak lurus, yang longitudinal adalah sejajar. Nah, kita akan lebih bahas lagi apa itu transversal dan longitudinal. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal tadi? Gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah partikel atau getarannya. Kita lihat, ini adalah contohnya. Perhatikan, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh di mana seutas tali yang dibentuk gelombang. Digerakkan terus membentuk gelombang. Lihat arah gerakannya, arah rambatannya dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Arah rambatannya dari kiri ke kanan. Ke arah sana. Ya. Nah, terus kamu lihat partikel yang merah ini, dia bergetar. Naik, turun. Naik, turun. Bolak-balik. Berarti ini getaran. Ya. Ini tidak ikut merambat partikelnya. Hanya naik, turun. Naik, turun, naik, turun. Ini berarti ya arah getaran naik, turun. Maka akan bentuk seperti ini. Nah, arah gelombangnya
ke kanan, dari kiri ke kanan, arah getarannya dari atas ke bawah, atas ke bawah. Kamu lihat di sini, ini maka terjadi sudut yang dinamakan 90 derajat alias kita sebut dengan tegak lurus. Maka gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Ya, ini namanya adalah gelombang transversal. Gimana? Tahu atau sudah paham maksudnya tegak lurus? Nah, sekarang kita lanjut. Apa itu gelombang longitudinal? Oke. Oke. Sebelum ke longitudinal, kita kenalan dulu lagi yang lebih dalam tentang bagian-bagian gelombang transversal. Bagiannya apa saja? Kita lihat ada bukit, ada lembah. Ada bukit, di sini ada lembah. Ya, ini adalah gelombang transversal. Bukit, lembah, bukit, lembah. Dinamakan satu gelombang kalau ada satu bukit dan satu lembah. Satu bukit, satu lembah. Ya, satu bukit, satu lembah. Nah, panjang satu gelombang atau panjang satu bukit satu gelombang satu lembah ini kita namakan dengan lambda. Oke, jadi panjang satu gelombang itu adalah namanya lambda. Simbolnya seperti ini. Ini simbolnya. Oke, sudah kenal? Satu bukit, satu lembah itu salah satu gelombang. Panjang satu gelombang namanya adalah lambda. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba yuk. Belajar membaca gambar ini. Sekarang pertanyaannya adalah, ini masih ingat ya, ada S itu di sini adalah jarak. Berapakah jarak gelombangnya? Ada yang tahu? Ya, dari ujung ke sini adalah 12 cm. N itu adalah banyak gelombang. Ada berapa banyak gelombang? Ingat, satu gelombang adalah satu bukit, satu lembah. Berarti ini adalah satu gelombang, dua gelombang, dari 1, 2, 3. Ada 3 gelombang. Nah, lambda adalah panjang satu gelombang. Kalau 3 gelombang panjangnya 12, maka satu gelombang berapa? Maka lambda adalah jarak dibagi jumlah gelombang. 12 dibagi 3 berapa? 4. Oke, good. Jadi panjang gelombangnya, lambdanya dari gambar ini adalah 4 cm. Oke? Paham? Kita lanjutkan kalau kita paham. Nah, ini ada gambar gelombang lagi. Sekarang kita baca ya. S jarak. Jarak atau ya jarak PX. Jarak dari P ke X. Berapa meter? Ya, benar. 3 meter. Tahu dari mana? Oh, ada tulisannya itu di sini. Nih, 3 meter. Nah, 3 meter itu berapa gelombang? 1, 2. Ada 2 gelombang ya. Jumlahnya 2 gelombang. Jadi, berapakah panjang satu gelombangnya? Berapakah lambdanya? Tinggal 3 dibagi 2. Berapa? 1,5 meter. Oke. Udah bisa ya? Gampang ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut lagi. Kita lihat. T berarti waktu. T itu time waktu. Ingat ya, simbol-simbol yang pada video pertama. T itu adalah waktu. Waktu dari A ke B berapa? A ke B waktunya berapa? 0,5, 1, 1,5, 2. Di sini berarti berapa? Berapa? Ya, 2,5. Maaf, ini tulisannya agak jelek. Ya, biasanya bagus tulisannya. Ini jelek karena pakai mouse. Nah, jadi 2,5 detik.
Waktunya berapa? 2,5 detik. Sekarang, berapa banyak gelombang di sini? Ada berapa banyak gelombang? 1 sampai sini. Setengah, oh enggak, bukan setengah, tapi setengahnya setengah. Setengah dibagi setengah lagi, ya, berarti seperempat. Berarti ini adalah 1/4 atau 1,25. 1/4 itu 1,25 ya. Nah, T besar apa kemarin? Simbol dari apa? Periode. Periode itu adalah waktu satu getaran, atau kalau di sini berarti adalah waktu satu gelombang. Oke, waktu satu gelombang kita lihat. Waktu satu gelombang. Satu gelombang dari sampai sini. Bukit Lembah. Berapa detik di sini? Iya, benar. 2 detik. 2 second. Kalau A dulu apa namanya? Masih ingat pada video pertama? A itu adalah amplitudo, simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Kalau di sini titik keseimbangannya berarti garis A. Ke atas paling jauh berapa? 20 cm. Ya, pinter. 20 cm. Lambda, panjang satu gelombang. Kamu lihat di sini datanya. Ada gambar di sini. 4 cm. 4 cm itu berapa gelombang? Hanya lembahnya saja. Berarti kalau lembah sama bukit, satu gelombang jadinya berapa cm? Benar, 8 cm. Oke. Nah, ada tanya lagi nih. Pertanyaan berikutnya. SAB, jarak A ke B. Dari sini tadi berapa? 4. 4 tambah 4, 8. Di sini kan setengahnya nih, setengahnya 4. Berarti berapa di sini? 2. 4 tambah 4 tambah 2 berapa? Ya, benar. 10 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan lagi, F itu adalah frekuensi. Frekuensi itu /adalah banyaknya getaran atau banyaknya gelombang dalam 1 detik. Rumusnya masih ingat? Biar gampang, 1 per periode. Ternyata besar ya. Berarti, lihat. Berapa? 1 per periode. Periodenya berapa? 2. Berarti 1 per 2 alias frekuensinya adalah setengah Hertz. Oke, kita sudah bisa sekarang membaca gelombang gelombang transversal. Agak serempet sedikit, nggak apa-apa ya. Kita hapus dulu. Good. Kita lanjut ke kecepatan gelombang. Nah, nih sedikit rumus baru. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Bentar ya. Meter per detik. Jarak dibagi waktu ini adalah rumus biasa. Nah, tapi di sini sedikit modifikasi adalah kecepatan adalah panjang satu gelombang dibagi waktu satu gelombang. Lambda dibagi periode. Atau karena periode itu adalah berbanding terbalik dengan frekuensi, kalau di sini kecepatan adalah lambda dibagi periode, maka kalau kita pakai frekuensi, kecepatan adalah lambda dikali frekuensi. Oke, kecepatan tadi ini simbolnya lambda adalah panjang gelombang atau panjang satu gelombang, periode, dan F adalah frekuensi. Ingat-ingat, ini rumusnya. Sekarang kita coba rumus ini ke contoh soal yang di sini. Yuk, kita hitung kecepatannya. Masih ingat? Nah, kita masih ingat tadi? Kecepatan rumusnya apa? V sama dengan lambda dibagi periode. Oke. Sekarang, bisa nggak kita pakai rumus ini ya? Lambda itu adalah panjang satu gelombang. Oke, lambda itu panjang satu gelombang. Kamu lihat, panjang satu gelombang itu berapa? Nih, ini berapa gelombang nih?
1,5 gelombang. 1,5 gelombang itu adalah 15 cm. Berarti kalau satu gelombang berapa? Nah, kita bagi aja nih. Ini berarti ada 3, ini berarti 5 cm, 5 cm. Ya enggak? 5 jadi 15 kan? Nah, berarti panjang satu gelombang adalah 5 tambah 5 berapa? 10. Oke, panjang satu gelombangnya kita udah tahu 10 cm. Nah, bagi periode adalah waktu satu gelombang. Satu gelombang kan sini nih. Berapa waktunya? 0,4. Berarti 0,4 sekon. 10 bagi 0,4. Kalau bingung maka atas kali 10, bawah kali 10. Jadi 100 dibagi 4. Berapa? 25 cm per detik. Oke. Bisa kan? Oke. Mudah. Kita sekarang lanjutkan. Atau mungkin mau coba cara yang lain. Kamu tahunya adalah kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Oke, sekarang kita lihat fokus ke sini. Jarak dari sini ke sini berapa? 15 ya. 15. Waktunya berapa sampai dari sini ke sini? Ingat, harus sama-sama di sini. Jaraknya 15, waktunya 0,6. 0,6. Nah, ini berarti 15 bagi 0,6 atau 150 bagi 6 adalah sama. 25 meter per detik. Sama hasilnya? Ya. Karena ini sebenarnya adalah rumus yang sama. Oke. Sekarang kita lanjut ke gelombang berikutnya. Kondisi gelombang berikutnya adalah gelombang longitudinal. Oke, gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Nah, kamu lihat sekarang ada satu video atau suatu gambar gini. Ini adalah arah rambatannya dari kiri ke kanan, ya nggak? Coba kita lihat lagi. Oke, energinya pindah ke sana. Ini arah rambatannya. Bagaimana gerakan partikelnya? Nah, ini lihat gerakan partikelnya. Naik ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan? Lihat. Ya, ke kiri dan ke kanan. Maka arahnya juga sama seperti ini. Kiri dan ke kanan. Maka, nah kamu lihat ini seperti rel. Seperti ini, garis seperti ini namanya adalah sejajar. Oke, sejajar. Jadi, gelombang longitudinal itu adalah arah rambatannya tadi udah dari kiri ke kanan, sedangkan arah getaran juga sama dari kiri kanan dan kanan ke kiri. Nah, maka disimpulkan bahwa arah rambatan dari longitudinal adalah sejajar dengan arah getarannya. Bisa dibedakan ya antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Maaf, Bapak hapus dulu. Nah, bagaimana saja bagiannya? Gelombang longitudinal bagian-bagiannya seperti ini. Nah, ini ada yang rapat, ada yang renggang. Nah, bagian yang renggang ini atau yang bagian yang rapat, satu rapatan dan satu renggangan ini dinamakan dengan satu gelombang. Kalau transversal, satu bukit satu lembah. Kalau gelombang longitudinal adalah satu rapatan, satu renggangan. Rapatan saja berarti setengah gelombang. Renggangan saja berarti setengah gelombang. Oke? Rapatan dan renggangan. Panjang satu gelombang sebutnya adalah lambda. Oke. Gampang kan? Nah, sekarang pakai rumus-rumus yang tadi. Maaf, kalau belum hapus ini. Ya, kalian coba di rumah kerjakan latihan-latihan ini. Nah, seperti biasa,
foto dan kirim ke Google Classroom. Silakan foto atau screenshot. Ini nomor 1-nya. Dan ini nomor 2-nya. Oke, ternyata cukup 2 nomor. Nah, segitu saja dari Bapak. Jangan lupa tugasnya dikirim. Tetap jaga kesehatan. Ya, stay at home, jaga kesehatan. Mari melawan virus COVID-19. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.